Selamat siang Pak Anang. Siang Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke. Jadi setelah tadi kita lakukan observasi ya pada kegiatan Pak Anang tadi di kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Gimana rasanya yang dirasain Pak Anang? Alhamdulillah sangat senang Bapak datang ke kelas saya. Tegang kan ya? Enggak, alhamdulillah malah senang karena Bapak berkenan bisa masuk ke kelas 5. Oke. Baik, jadi di awal kan Pak Anang kan meminta saya ya untuk melakukan observasi di kelas tentang bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan Pak Anang pada waktu tadi ya. Kira-kira apa yang dirasakan setelah Pak Anang itu melakukan kegiatan KBM tadi? Yang saya rasakan ada beberapa indikator yang memang harus diperbaiki sih Pak. Dari modul ajar yang saya praktekkan tadi harus ada beberapa indikator yang diperbaiki. Indikator yang kayak apa tuh Pak yang seperti ini? Karena tadi Bapak lihat sendiri ada beberapa anak ABK yang ketika mereka belajar kelompok lalu anak ABK melakukan atraksinya dengan seperti itu. Nah itu yang saya pikirkan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ketika teman-teman yang lain sedang belajar kelompok dan sebaik-baiknya anak ini malah intervensi mengganggu yang lainnya. Itu sih yang perlu diperbaiki. Oke. Jadi kalau menurut Pak Anang sendiri adanya gangguan seperti itu harusnya diapain? Harus ada penyelesaian. Artinya anak ini harus ada pendampingan khusus. Karena kalau kita sendiri nggak mungkin, karena anak yang lain juga sedang membutuhkan perhatian kita. Kalau dari pengalaman Pak Anang sendiri pada anak seperti itu ada nggak yang dilakukan? Panggil orang tua sih. Panggil orang tua kemudian dialog kemudian yang memang tidak harus mencapai semuanya diajarkan 100% yang pada anak lain dilakukan. Itu sih targetnya hanya target tertentu saja. Oke. Dari dialog-dialog yang akan coba dilakukan oleh Pak Anang itu yang didapat apa aja dari dialog tadi? Alhamdulillah sih anak ini ada perubahan. Salah satunya bukan takut. Anak ini ketika disebut nama bibinya kadang-kadang tapi kan juga kita tidak harus seperti itu setiap hari. Gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa perbaikan, tapi mungkin kedepannya ya harus lebih ada penanganan khusus. Oke. Penanganan khusus itu cara tadi. Penanganan khusus yang maksudnya seperti apa nih yang Pak Anang inginkan? Saya ingin ada orang spesial yang menangani anak ini yang memang paknya, sehingga kita juga seandainya tetap masih berada di dalam kelas kita ada beberapa pengarahan itu dari yang menangani tadi, trik-trik dan cara pendampingan dan saya rasa juga beberapa waktu lalu kita berdiskusi dan Bapak juga tadi mengasih saran tidak harus masuk setiap hari, itu saya rasa bisa. Kalau yang Pak Anang lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi ada nggak di kelas itu? Tadi terlihat semuanya berdiskusi. Ada apa pengaruhnya dengan anak yang ini? Kayaknya belum ya. Kalau anak-anak yang ini khusus kayaknya belum, karena mereka labil. Berapa menit berubah karakternya. Padahal kita sudah kebiasaan misalnya berdoa. Ya paling sebentar nanti udah. Jadi kembali kepada yang Pak Anang inginkan kepada anak tadi itu seperti apa? Kalau kita setuju dengan tidak bisa. Ya harus ada pendamping khusus atau memang
dikhususkan ada ruangan tersendiri bagi anak ini. Nah, kalau keseluruhannya untuk yang lainnya, yang pelajaran yang tadi dilakukan, apa kira-kira yang bisa menjadi pembelajaran dan bisa diupayakan pada si anak ini? Secara keseluruhan anak ini, kalau target semuanya, tidak mungkin bisa sama dia. Ya saya tidak terlalu tahu karena di kelas 5 ini baru ABG baru masuk, kemudian saya sampai sekarang belum lihat rekam jejaknya, misalnya surat secara kedokterannya belum lihat. Jadi ya targetnya ini aja, seenaknya. Tapi setiap ini yang saya perhatikan, setiap tugas itu pasti sukses tugasnya. Tugas di luar, artinya ya, nah itu yang saya sedang lihat itu. Kalau saya coba di kelas tidak berhasil. Nah, sekarang usulannya dari Pak Anang apa nih kepada si anak ini? Saya ingin terutama kepada Bapak mewakili pihak sekolah harus memberikan pendampingan khusus bagi anak-anak seperti ini, sehingga kami juga bisa mengikuti aturan sesuai dengan tulis pendampingan tadi. Yang kedua, bisa jadi anak ini dikhususkan, ditaruh di lembaga yang khusus sesuai dengan yang kebutuhan, karena terus terang Pak, pasti bukan mengganggu, artinya butuh tenaga lebih untuk memperhatikan anak ini seperti ini. Gitu sih. Oke Pak Anang, ya, itu yang bisa kita sampaikan nanti. Terus intinya adalah tetap dilakukan ya pembelajarannya, walaupun memang penuh dengan kekurangan gitu ya. Tapi saya akan tunggu nih kesediaan Pak Anang untuk terus melakukan ini semua dan menginformasikan kepada saya juga. Dan nanti kita lihat perkembangannya kayak apa. Akhirnya segala usulan itu tetap kita tampung supaya ya bisa juga mau menjadikan sebuah pembelajaran atau pengalaman bagi kita untuk menangani anak-anak yang memang memiliki keterbatasan. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih Pak atas coachingnya, mudah-mudahan berlanjut terus sehingga saya pribadi lebih baik lagi dan bisa memegang kelas dengan lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.